wa yajuzu iktida'u ba'dihim bi ba'din. Artinya dan boleh mengikut sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Wa inih talapat jihatuhum, sekalipun arah mereka berbeda-beda. Kal makmumina, seperti para makmum, haulal ka'bati, ada di sekitar Ka'bah. Jadi Bapak Saudara, ini masih berbicara mengenai sholat syiddatul khauf, bagian yang ketiga, bagian yang terakhir. Jadi ketika memang kondisi tidak memungkinkan, yang kemarin dibilang ya syiddatul khaufnya udah iltiham, artinya udah berkecamuk, sehingga udah nggak diketahui lagi mana musuh, ya karena itu begitu dekatnya. Jadi iltiham itu diumpamakan seperti kulit sama kulit udah nempel. Itu namanya udah ya musuh, ya itu udah di depannya bener, udah nempel. Nah sehingga saat itu ya orang yang sholat bagaimana aja boleh dah. Kaifa syi'tum, bagaimana yang kamu bisa lakukan. Silahkan sambil berkendaraan, sambil ya berjalan, sambil berlari. Nah itu silahkan saja. Dan tidak boleh mentakhirkan sholat dari waktunya, kemarin begitu ya. Nah saat itu silahkan dia sholat, baik menghadap ke arah kiblat maupun ya dia sholat tidak mengarah ke kiblat. Itu yang namanya sholat begitu pentingnya tuh Bapak Saudara. Ya walaupun dalam situasi genting syiddatul khauf, tapi sholat mesti dikerjakan juga dan tidak boleh ditakhirkan sholat. Ya, kemudian sholat itu apakah dia dalam posisi menghadap ke arah kiblat apun tidak. Nah, kemudian boleh sebagian mereka ngikut kepada sebagian yang lain, sekalipun arah mereka berbeda-beda. Antara imam dengan makmum itu bisa aja mengikut juga masih boleh, walaupun nanti mungkin aja imam menghadap ke arah kiblat, makmum tidak, atau makmum menghadap ke arah kiblat, imam tidak, ataupun nanti dalam posisi imam bisa lebih maju posisinya kebanding daripada makmum. Jadi makmum posisinya lebih maju kebanding daripada imam. Kan biasanya kalau sholat dalam posisi normal, makmum kagak boleh mendahulukan ya posisi imam. Makmum adanya lebih belakang daripada imam. Itu begitu. Jadi kalau imam ada di belakang, makmum di depan, ya kagak sah. Makanya disebut imam. Imam itu kan ada di depan. Begitu ya Bapak Saudara. Nah, tapi dalam posisi sholat syiddatul khauf bisa aja terjadi. Seandainya makmum lebih di depan posisinya kebanding daripada imam, bisa saja makmum menghadap ke arah kiblat tapi imam tidak menghadap ke arah kiblat. Itu masih boleh, masih yajuz, ya masih boleh, ya iktidak, ngikut sebagian mereka kepada sebagian yang lain, sekalipun arahnya berbeda-beda. Begitu kata Imam Nawawi, ya. Seperti makmum ada di sekitar Ka'bah. Nah itu contohnya. Naam. Iya. Ya juzu iktidau ba'dihim bi ba'din wa inih talapat jihaduhum kal makmumin haulal Ka'bah. Ya begitu. Atau naamnya kita bilang istidraja akan tetapi. Kalau ngaji di Jawa tuh naam nggih mengkono ya juzu iktidau ba'dihim bi ba'din wa inih talapat jihaduhum kal makmumin haulal Ka'bati ya juzu. Boleh opo at-taqaddumuhuna, yaitu mendahulukan di sini alal imami atas imam lid darurati, karena darurat. Jadi boleh itu. Seandainya dalam posisi seperti ini ya makmum boleh saja mendahulukan atas imamnya. Jadi posisi makmum lebih di depan gitu. Ya, imam ada di belakang. Ini masih boleh nih kondisi begini. Ya, itu yang dibilang ya juz at-taqaddum, boleh ya mendahulukan saat seperti ini, mendahulukan alal imam atas imam. Alasannya kenapa? Lid darurati, karena darurat. Tuh, jadi karena darurat. Balil jama'atu lahum, bahkan berjamaah lahum buat mereka.
haitsulam yakunil infiradu, ya di mana tidak bisa yaitu sendiri. Huwal hazmu afdal, itu kemestian yang lebih afdal. Kama fil amni, sama seperti dalam kondisi aman. Jadi berjamaah tetap masih dianjurkan walaupun posisinya seperti itu, dan kemuliaannya masih tetap lebih afdal. Ya, sholat sendiri sama sholat berjamaah masih lebih afdal sholat berjamaah walaupun dalam posisi seperti itu. Jadi ini masalah keutamaan berjamaah tetap disamakan dalam posisi aman. Ketika kita aman kan sholatul jamaah tabtulu min sholatil fardhi bisab'in wa 20 darajah. Itu begitu, Saudara. Nah, sekarang dalam posisi darurat bagaimana syiddatul khauf? Tetap itu aturannya masih berlaku. Begitu ya. Ya, jadi itu aturan tetap masih berlaku kama fil amni, sebagaimana dalam posisi aman. Amma lawin harafa anil kiblati. Adapun apabila seseorang menoleh dari kiblat, membelok dari kiblat, la li hajatil qitali, tidak karena hajat peperangan, bal akan tetapi linahwi jamahidabatihi, karena seumpama disepak oleh kendaraannya. Disepak tuh artinya ditendang. Ada orang naik kendaraan ditendang, disepak sama pengendaranya, ontaknya atau sama keledainya atau sama kudanya. Akhirnya posisi dia lagi sholat, padahal bukan dalam peperangan tuh, ya posisinya dia disepak sehingga tidak menghadap ke arah kiblat. Begitu watola zamanu, sementara waktu cukup lama, batolat sholatuhu, batal sholatnya Bapak Saudara. Ya, jadi ketika itu batal sholatnya. Ya. Nah, makanya ya itu diharapkan ya supaya ya tidak menghadap ke arah kiblatnya itu ya bukan disebabkan karena peperangan. Jadi kalau karena dalam situasi yang lain bukan karena peperangan, maka batal sholatnya. Kalau tadi kan memang dalam syiddatul khauf peperangan, boleh menghadap ke arah kiblat, boleh juga tidak menghadap ke arah kiblat. Tapi kalau seandainya itu dia tidak menghadap kiblat disebabkan karena yang lainnya seperti disepak sama kendaraannya sendiri, ya sehingga dia terjatuh dan dia membelakangi kiblat atau tidak menghadap arah kiblat dan waktunya cukup lama, tidak cepat-cepat diperbaiki arahnya, batalat sholatuhu, maka batal tuh sholatnya. Ya, jadi pada saat itu batal sholatnya. Wa ya'zuruna bil a'malil kasirati fi sholati, dan mereka uzur di dalam amal-amal yang banyak fi sholati, dalam sholat, kadorobatin mutawaliyatin, seperti memukul yang berturut-turut. Itu uzur tuh. Orang lagi perang nembak, lagi perang mukul, kemudian lagi perang ya dia menikam sambil sholat, kan melakukan perbuatan yang cukup banyak itu, Saudara. Nah, itu termasuk uzur. Jadi al-a'malul kasirah di dalam masalah ini tidak membatalkan. Beda kalau kita dalam posisi normal. Ini sholat seperti tadi, sholat dalam posisi normal. Sekarang kita melakukan perbuatan lebih dari 3 kali berturut-turut, itu membatalkan sholat. Ya, membatalkan. Garuk aja garuk. Ini misalnya begini, ada orang sholat garuk begini nih, Saudara. Ya, sekali, 2 kali, 3 kali. Batal itu sholatnya. Ya. Tapi kalau pakai ini enggak nih. Jadi ini dianggap ini perbuatan yang sedikit walaupun berulang-ulang. Ya, jadi ketika kita garuk begini, pakai telunjuknya saja, ini tidak batal. Ya, tapi kalau begini gerakannya udah banyak. 3 kali udah termasuk kasir, membatalkan. Ya, tapi kalau baru sekali belum, 2 kali belum, 3 kali batal. Atau sekali lama baru lagi, itu namanya tidak berturut-turut. Lama baru sekali lagi, itu namanya tidak berturut-turut. Nah, itu dibolehkan, tidak membatalkan. Nah, ini contohnya kadorobatin mutawaliyatin, seperti memukul berulang-ulang. Dalam berperang, ketika di dalam sholat
melakukan kegiatan seperti memukul berulang-ulang yang memang udah dikategorikan amalnya banyak, tetap ini tidak batal. Jadi ini namanya uzur, dimaafkan. Warok bin kasirin, melompat yang banyak, lihajatin ilaiha, karena ada hajat padanya. Lompat gitu boleh juga. Kalau kita sholat, jangankan 2 kali 3 kali lompat, sekali aja lompat udah batal. Karena lompat itu termasuk gerakan yang fahisyah. Kalau dalam ilmu fikih itu gerakan yang fahisyah. Kalau udah fahisyah berarti batal. Ada orang sholat, ya, lompat dari sop kedua ke sop yang pertama. Nah itu walaupun cuma sekali lompat doang gitu, batal sholatnya. Tapi kalau dimaju sekali, kaki kanannya terus kaki kirinya lagi, itu baru 2. Ya, itu belum membatalkan, nggak apa-apa. Nah nanti belum maju lagi, jangan, tunggu dulu agak lama dikit, baru maju lagi ke depan. Jadi jangan langsung aja mentang-mentang ada di depan sop ya kosong, maju aja sekali langkah, 2 kali langkah, 3 kali langkah, batal. Ya, jadi mestinya sekali 2 kali udah cukup, berhenti dulu lama, ntar baru lagi melangkah lagi supaya mengisi sop yang di depan pas, ya lurus. Nah itu caranya begitu. Ya. Sama juga ketika kita sholat belakangan, sop di belakang, sop pertama udah penuh, sop yang kedua kita doang sendiri. Kita lihat nih, kalau memang posisi sop pertama masih bisa kita masuk di sop pertama, begitu. Jangan sampai kita buat sop sendirian di belakang. Ya, kita masuk aja di sop yang pertama supaya dapat fadilatul jamaah. Ya, supaya dapat ya fadilah berjamaah. Sebab kalau dia sholat di belakang sendirian, walaupun ngikut imam sholat berjamaah, kagak dapat sholat fadilatul jamaahnya 27. Begitu. Makanya dia isi sop yang dilihat nih, mana kira-kira kanan, kiri, tengah, yang kelihatan bisa dia masuk. Kalau seandainya udah nggak memungkinkan, bapak saudara, wah ini udah susah, ini nggak memungkinkan. Bagaimana caranya? Dia takbiratul ihram, posisinya ada di sebelah kanan imam. Ya, di sebelah kanan imam. Dia posisinya di situ. Dia takbiratul ihram dah. Allahu Akbar, baru pegang ya yang ada di depan dia. Pegang maksudnya ya dikasih kode biar dia mundur ke belakang. Itu begitu. Nah nanti yang dikasih kode yang dipegang pundaknya ya mundur ke belakang supaya nanti ada temennya. Dan itu dia udah takbiratul ihram. Jangan belum takbiratul ihram udah megang aja, kemudian orang disuruh mundur ke belakang. Salah ini. Jadi dia takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, udah posisi udah sholat. Nah baru megang. Makanya dia sholatnya jangan terlalu belakang, biar di depanan sini dikit, sehingga nih teman yang akan dipegang nanti gampang. Nah sehingga nanti dia mundur sedikit, mundur lagi. Jadi dia nanti sholatnya berdua. Sop kalau sendiri berarti itu taputu fadilatul jamaah, meluputkan fadilah berjamaah. Ini kadang-kadang orang kurang paham bapak saudara, karena kagak ngaji. Nah begitu. Kadang-kadang di sholat sendirian aja. Udah gitu buat sopnya macam-macam, ada yang di sono, ada yang di sini, ada yang di sana. Nah begitu. Makanya orang sholat berjamaah mesti ngaji. Ya, kalau dia ibadah tapi enggak ngaji, ya itulah susahnya. Ya, makanya ngaji lebih bernilai dari segalanya. Kita duduk di sini nih Pak, ngaji, ya ngikutin pengajian, pahalanya lebih besar daripada 1000 rakaat. Jangan melakukan kegiatan yang lain, jangan. Ya, yang lain nggak ada nilainya. Ya, jadi yang nilai itu, yang punya nilai itu kita hadir di sini, gitu. Jadi makanya kalau ada di masjid ada kegiatan pengajian, udah kita jangan ngapa-ngapain, ikutin itu pengajian, gitu. Ikutin itu pengajian. Ya, itu orang yang ngerti, orang yang paham, begitu. Ya, sampai-sampai kalau ya kita datang ada lagi pengajian, nggak usah sholat tahiyatul masjid, duduk aja langsung. Ya, duduk langsung. Sebab dengan dia duduk aja, dibaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, udah sama seperti sholat tahiyatul masjid. Dan dia udah
ya melebihi daripada sholat 1000 rakaat. Nah begitu, itu istimewa Bapak Saudara. Nah begitu. Jadi segala sesuatu memang harus didasari dengan ilmu. Nah seperti itu. Jadi kalau orang ibadah enggak didasari ilmu, ya mardud, ditolak. Nah seperti itu. Jadi ya kita ibadah dasari dengan ilmu. Segalanya dengan ilmu. Walaupun kelihatannya sedikit, kalau kita dasari dengan ilmu, pahalanya gede. Nah begitu. Karena kita tahu ilmunya. Begitu. Nah di sini ya kalau seandainya ada hajat, ya ada hajat itu melompat boleh, ya dalam hal ini. Tapi kalau seandainya posisi sholatnya dalam keadaan normal, melompat walaupun 1 kali itu udah termasuk kegiatan yang fahisyah dan itu membatalkan, ya membatalkan. Amma haitsula hajata, adapun pada saat tidak ada hajat, patah betulu maka batal tuh, melompat batal kalau nggak ada hajat. Qot'an secara pasti. La bisyahin, tidak boleh juga berteriak au nutkin atau bicara bidunihi tanpanya, li adamil hajati ilaihi, karena tidak ada hajat padanya. Jadi kita ketika berperang kalau nggak hajat bicara jangan bicara, ya, jangan ngobrol. Nah, karena kita lagi sholat, posisi kita lagi sholat, nggak boleh tuh teriak, nggak boleh. Ya bicara tuh nggak boleh, tetap nggak boleh. Nah begitu, karena itu bisa membatalkan. Kecuali kalau ada hajat. Balisak itu artinya sakit, dia harus diem. Begitu ya Bapak Saudara. Sama juga yang kemarin saya jelaskan, kalau orang lagi sidatul khauf, ya seperti perang. Contohnya dia terancam, ya ada binatang buas, ya akan menerkam dia, atau datang banjir. Ya dia lagi sholat, nggak apa-apa lari, nggak apa-apa sambil jalan, pindah dari tempat itu, nggak batal sholatnya. Karena itu dikategorikan sebagai sholat sidatul khauf kal qital, seperti perang. Tapi nggak boleh teriak, gitu, nggak boleh bicara, terusin aja. Dia sholat terusin aja Bapak Saudara. Tapi nggak boleh dia teriak-teriak. Kalau diteriak nggak boleh. Nah seperti itu. Jangan tolong, ya batal. Ya, jadi dia posisi lagi sholat masalahnya. Tetap dilaksanakan walaupun dia ya sambil berjalan, sambil ya melakukan gerakan-gerakan, bahkan tidak menghadap ke arah kiblat. Nah, karena ya orang yang seperti dalam ya ancaman binatang buas atau dalam kondisi ada banjir atau gempa datang secara mendadak, itu termasuk ya disamakan dengan apa? Ya syiddatul khauf. Ada orang di satu masjid lagi sholat, terjadi gempa, jangan dibatalin, tapi boleh dilari dari situ, gitu. Tapi kalau yang orang sholatnya udah khusyuk banget, dia kagak tahu dah tuh ada gempa atau udah kagak, ya dilanjutin aja. Ya karena dia nggak tahu gempa itu terjadi. Selesai sholat baru ya, dia sadar bahwa itu terjadi gempa. Nah begitu. Tapi kalau model kita kan belum bisa begitu. Iya, kita lagi sholat digigit nyamuk aja sakit. Nah begitu. Beda dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib Bapak Saudara ketika dia sholat, ya itu yang rencananya mata panah yang harus diambil sebelum sholat dia teriak-teriak. Nggak kuat Sayyidina Ali, sakit. Lalu bagaimana solusinya? Kata Sayyidina Ali, udah nanti waktu saya sholat aja saat sujud itu ambil mata panah yang terkena di bagian kaki saya. Ternyata Sayyidina Ali sholat Bapak Saudara. Ya pada saat lagi sujud ditarik itu mata panahnya. Enggak terasa sakit sama dia. Bahkan selesai sholat ditanya, ini mata panah udah dicabut belum? Kata sahabatnya sudah, tapi enggak terasa. Itu kehusuannya mereka. Ya para sahabat, bagaimana Nabi sholat khusyuk. Nah begitu. Nah tapi kita belum sampai ke situ. Ya ulama-ulama fikih menjelaskan selama kita sholat ingat lagi sholat itu namanya khusyuk. Kita sholat ya Allahu Akbar sampai salam, pokoknya ingat aja kita emang lagi sholat.
Itu udah khusyuk namanya. Karena memang kehusyuan itu agak sulit. Tingkat per individunya juga beda-beda. Ya, kita sholat berjamaah rame-rame, itu tingkat kehusyuannya beda itu semuanya. Tapi enaknya itu udah gabungan, sehingga semuanya diterima. Itu enaknya orang sholat berjamaah begitu. Ya, dapat pertolongan. Ya, kalau sholat sendiri, ya itu lain lagi, hitungannya sendiri-sendiri. Begitu. Sama juga kita beli jeruk. Kalau beli jeruk satu-satu, yang busuk kita buang. Ya, tapi kalau borongan masuk semuanya. Yang busuk, yang kagak busuk, nanti borongan. Nih, saya jual jeruk borongan. Pokoknya di dalamnya ada yang bagus, ada yang jelek. Beli semuanya. Nah, begitu. Tapi kalau bicara satu-satu, lain lagi. Harganya juga beda. Nah, begitu. Ya. Jadi, ya enaknya sholat berjamaah begitu, Bapak Saudara. Ya. Sebab tingkatan kehusyuan seseorang berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Balisak itu akan tetapi orang yang diam uhiba itu diizinkan. Ya, dikasih. Nah, itu enggak apa-apa. Jadi lebih bagus diam, enggak boleh berteriak. Wa ya'zuruna fi ima'in, dan mereka uzur lagi di dalam mengisyaratkan birruku'i dengan ruku wassujudi dan sujud indal ajzi anhuma ketika lemah daripada keduanya. Jadi kalau seandainya ruku enggak bisa, sujud enggak bisa, udah pakai isyarat aja. Wal yakunis sujudu akhfadu, dan hendaklah sujud lebih rendah. Jadi kalau ruku ya isyaratnya enggak terlalu rendah, kalau sujud lebih rendah lagi. Liyatamayyaza anir ruku'i, supaya berbeda dari ruku. Jadi sujud dengan ruku berbeda. Jadi kalau kita posisi lagi duduk kan, kalau kita ruku ya begini, tapi sujud nundukin sedikit. Jadi ada bedanya tuh. Jadi ketika ruku begini Bapak Saudara, ya nunduknya. Tapi ketika sujud lebih dibongkokkan lagi. Nah itu namanya isyarahnya ada bedaannya. Sujud lebih rendah kebanding daripada ya dia ya ruku. Wa ya'zuruna, dan uzur mereka fi hamli nahwi silahin multahin binajisin, ya pada saat dia membawa seumpama senjata yang berlumuran binajisin dengan najis. Itu bagaimana kalau dia lagi sholat membawa senjata yang berlumuran najis, ya mungkin karena habis dia ya menikam musuh, kemudian darahnya banyak, dia lagi sholat itu dibawa-bawa. Bagaimana itu senjata yang berlumuran najis, termasuk uzur. Gitu. Ya termasuk apa Pak? Uzur. Padahal kan kita kalau sholat bawa najis boleh nggak? Nggak boleh. Nah darah kan najis, banyak lagi nggak dimaaf. Tapi pada saat itu termasuk uzur. Kalau seandainya ada senjata itu berlumuran dengan najis. La yu'fa anhu, yang najis itu tidak dimaafin. Beda kalau dimaafin dalam sholat normal itu nggak apa-apa. Tapi kalau ini najis yang tidak dimaafkan. Tapi ketika ya sholat sidatul khauf itu termasuk uzur, dibolehkan. Muhtajun ila imsakihi, yang memang dibutuhkan untuk memegangnya. Wa ilam yatarru, sekalipun tidak menjadi darurat. Ila hamli, untuk membawanya. Wa tuqdo sholatuhum, dan dikodo sholat mereka linadrati uzrihim, artinya diulang. Ya, di kode ini artinya diulang sholat mereka karena jarang uzurnya. Jadi kalau seandainya ada hal-hal yang agak jarang dikerjain, termasuk uzur juga boleh, tapi nanti tetap diiadah. Sama juga kita sholat di tempat yang ada airnya, tiba-tiba kagak ada air, tayamum dia, nanti tayamnya mesti diiadah, begitu maksudnya. Ya, karena ini biasa di tempat ini ada air, ternyata nggak ada air. Akhirnya gimana sholatnya, dia tayamum. Nah walaupun dia sholat dengan tayamum, tapi nanti mesti diiadah kembali, bukan dikodok, tapi maksudnya diiadah. Nah ini maksud dikodok, maksud diiadah. Fa'ilam yahtaj ilahi, kalau seandainya ya tidak butuh kepadanya, au ja'aluhu, atau mereka menjadikannya fi qarabatin, di dalam kedekatan, tahta rikabihi, di bawah kendaraannya, ila ayyabluga, sampai selesai, in qalla zamanu hazal ja'di, jika memang sedikit waktu untuk menjadikan ini, bi an kana qariban, ya bahwasanya dia itu dekat, min zamanil ilqa'i, dari waktu pertemuannya, wa yughtafaru lahum, dan dimaafkan bagi mereka. Hamluhu, membawanya, hazil lahzah, yaitu sebentar, al yasirata, waktu yang sedikit, lima fi ilqaihi, karena di dalam
pertemuannya, minat ta'ridi, ya daripada itu menentang, liidaatil mali, karena menyia-nyiakan harta, ma'a annahu yuktafaruhuna, bahwasanya itu diampunkan di sini, mala yuktafaru fi ghairihi, yang tidak diampunkan pada selainnya. Wa min sama, karena dari sanalah lam takunil anwa'us salah satu, tidak ada macam-macam yang tiga, kama huna, sebagaimana ada di sini. Wal mu'tamadu, bermula kaul yang mu'tamad, annahu madama yarjul amna, selama dia berharap itu bisa aman, la yaf'alu hazis sholata, maka dia tidak boleh mengerjakan sholat ini. Kalau seandainya dia punya pedoman yang kuat bahwa ini hanya terjadi cuma 15 menit, ini terjadi perang seperti ini terjadi cuma 30 menit, nah setelah itu udah aman kembali, maka dia boleh jangan sholat terlebih dahulu, ntar sholatnya nunggu 15 menit lagi, atau sholatnya nanti nunggu 30 menit lagi. Jadi maksudnya la yaf'alu hazis sholah, maka dia tidak perlu lagi ngerjain sholat di awal waktu. Nggak apa-apa ditangguhkan 15 menit, ditangguhkan 30 menit, karena dia punya harapan bahwa nanti 30 menit lagi ya bahwa menjadi normal, kegiatan peperangan yang berkecamuk ini selesai sudah. Tapi kalau dia nggak ngerti, dia nggak paham apakah ini ya peperangan terus berlanjut, bukan hanya sejam 2 jam, bahkan sehari 2 hari 3 hari, nah itu wajib sholat, ya dengar azan udah sholat ya dilaksanakan. Nah seperti itu. Tapi kalau ada harapan, oh nanti 30 menit lagi, 15 menit lagi, 1 jam lagi akan aman, tidak terjadi ya kegiatan perang seperti ini, nah itu la yaf'alu hazil sholah, maka dia tidak boleh mengerjakan sholat ini. Jangan dulu, sabar, tunggu dulu, ntar kira-kira 30 menit baru dia melaksanakan sholat. Fa'in rojahu, kalau seandainya itu ada harapannya, walau biqadri rakaatin fil waktu, sekalipun seukuran 1 rakaat di dalam waktu, wajibat takhiru, maka wajib takhir. Walaupun seandainya dia mentakhirkan cuma dapat 1 rakaat, ya di sisanya itu udah bukan ya di waktunya, itu tetap masih wajib ya ditakhirkan. Fa'ilam yarjul amna, kalau seandainya tidak ada harapan aman, ternyata memang dia nggak tahu nih ya, apabila ya dia nggak tahu, bahkan dia lihat kondisi lebih parah, 1 jam 2 jam 3 jam lagi lebih parah lagi, nah itu dia harus sholat saat itu juga. Falahu fi'luha, maka dia boleh mengerjakan sholat awalal waktu, di awal waktu. Kiasan, itu sebagai satu kias ala faqidit tuhurain, atas orang yang keluputan 2 alat bersuci. Kita keluputan 2 alat bersuci, Bapak Saudara, mau wudu nggak ada air, mau tayamum nggak ada debu, kemudian sholat di awal waktu boleh, nggak apa-apa. Karena seandainya nanti sejam 2 jam lagi tetap aja ya air kagak ada, tayamum debu juga nggak ada. Nah karena dia mau wudu nggak ada air, dia mau tayamum nggak ada ya debu, di awal juga begitu, di akhir juga begitu, ya udah di awal waktu aja lebih bagus. Terdengar suara azan, ya udah kerjain sholat, ya faqidut tuhurain, sholat dihormatil waktu tanpa wudu, tanpa tayamum. Tapi kalau nanti ada harapan, ini jam 12 air kagak ada, debu nggak ada, kita udah waktu zuhur, tapi nanti ada informasi jam 1 air nanti ada, ya ada yang bawain air banyak, udah jangan sholat dulu, tungguin sampai jam 1, begitu ya, tungguin sampai jam 1. Nah jam 1 ada air dah, sholat dah, berwudu ya, jangan bilang dia udah sholat tadi pakai tuhurain, nggak boleh, karena ada informasi. Tapi kalau nggak ada informasi atau memang dinyatakan ya bahwa ya ini ya tidak ada air, jadi dia nggak bisa wudu, juga tidak ada debu sehingga dia tidak bisa tayamum, ya udah sholat aja di awal waktu pakai tuhurain, tanpa wudu, tanpa tayamum. Sama tuh begitu ya. Ya jadi kalau memang jam 12 udah waktu sholat zuhur, ternyata terjadi peperangan yang berkecamuk dan dia tidak ada harapan bahwa nanti jam 1 akan aman, jam 2 akan aman, ya udah sholat aja di awal waktu. Kaifa syi'tum, gimana kamu berkehendak.
ya mau menghadap ke kiblat mau tidak, ya itu karena sedang berkecamuknya perang. Tapi kalau informasikan ini perang cuma 1 jam, nanti jam 2 aman kembali, jangan sholat berarti gitu. Jadi nanti sholatnya belakangan karena itu ada harapan seperti itu. Wa amma bakil anwa'i, adapun sisa-sisa macam-macam yang lainnya, fala yustaratu fihi zalika, maka tidak disyaratkan itu semuanya. Selesai dah terkait tentang salat Shiddatul Khauf. Nanti baru kita ya membahas tentang pakaian-pakaian yang boleh dipakai dan tidak boleh dipakai untuk orang laki-laki. Ya, nanti banyak masalah-masalah yang perlu kita tahu. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.